Oke, selamat datang kembali. Ketika sebuah perang udah masuk hari ke-12, harusnya kan narasi yang kita dengar itu udah mulai jelas. Udah ada gambaran siapa yang di atas angin. Tapi yang terjadi di konflik Iran, Amerika, dan Israel ini justru kebalikannya. Kita seolah-olah dihadapkan pada dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada klaim kemenangan total yang disiarkan langsung dari pusat kekuasaan dunia. Tapi di sisi lain, fakta-fakta di lapangan justru nunjukin gambaran kekacauan, kerugian besar, dan pergeseran kekuatan yang drastis. Ini sebuah paradoks, yang dampaknya bukan cuma nentuin nasib Timur Tengah, tapi juga bakal kerasa langsung pas kita nanti ngisi bensin. Nah, mari kita bongkar paradoks ini satu persatu buat nyari tahu siapa yang sebenarnya lagi megang kendali. Kita mulai dari narasi resmi yang keluar dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump, dengan gayanya yang kita semua tahu, ngegambarin sebuah operasi militer yang seolah-olah sempurna. Kata-katanya dipilih hati-hati banget, sangat baik, jauh di depan jadwal, kerusakan masif. Jadi, ini tuh bukan sekedar update biasa. Ini adalah pesan yang dirancang buat nunjukin kekuatan, kendali penuh, dan dominasi Amerika di mata dunia. Tujuannya, ya buat nenangin pasar, buat yakinin sekutu, dan tentunya buat nakutin lawan. Inilah narasi resmi yang jadi patokan global. Tapi, ya itu kan klaimnya. Di tengah gembar-gembor kemenangan ini, muncul satu pertanyaan besar yang ngeganjel. Emangnya narasi itu beneran sesuai sama apa yang terjadi di garis depan? Di jalur-jalur pelayaran yang mencekam? Di pasar keuangan yang lagi panik? Nah, sekarang, ayo kita bedah lebih dalam. Kita singkirkan dulu pernyataan pers, dan kita lihat langsung data dari citra satelit dan laporan intelijen sumber terbuka buat ngelihat realita yang sesungguhnya. Titik konflik pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, membawa kita ke sebuah selat sempit yang namanya Hormuz. Ini bukan sekedar perairan biasa, ini adalah arteri utama, urat nadi utama ekonomi dunia. Sebagian besar energi dunia itu ngalirnya lewat sini. Dan di hari ke-12 perang, arteri ini bukan cuma tersumbat, tapi lagi berdarah parah, dan pendarahannya itu dirasain di seluruh penjuru dunia. Gini deh, biar kebayang segede apa pentingnya selat ini. Hampir sepertiga dari semua minyak mentah dan produk minyak lainnya yang diperdagangkan lewat laut, setiap hari harus lewat koridor sempit ini. Jutaan barel miliaran dolar. Ini ngejadiin Hormuz titik sumbat paling vital di planet ini. Intinya, siapa yang ngontrol selat Hormuz, dia yang pegang remote kendali keran energi dunia. Dia bisa nentuin negara mana yang makmur dan negara mana yang ekonominya bisa lumpuh seketika. Nah, disinilah paradoks pertama yang paling gila muncul. Di depan publik, Washington dan Pentagon janji bakal ngejamin kebebasan navigasi pakai kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat, armada terkuat dalam sejarah. Tapi, laporan dari lapangan, dari para perusahaan pelayaran, ceritanya beda banget. Permintaan pengawalan dari kapal-kapal tanker justru ditolak. Alasannya, risiko serangan dari Iran dinilai terlalu tinggi. Ini gila sih, angkatan laut terkuat di planet ini secara de facto ngaku kalau mereka nggak bisa ngejamin keamanan di jalur paling penting sedunia. Dan risiko ini bukan cuma omong kosong loh. Kapal tanker G Express Room yang punya afiliasi ke Israel dan Mayurinare yang berbendera Thailand jadi bukti nyatanya. Dua-duanya nekat mau ngetes blokade Iran. Hasilnya, keduanya kena hantam proyektil presisi setelah ngabain peringatan. Ini artinya Iran itu nggak ngebluff. Mereka secara aktif dan efektif udah mengubah jalur vital ini jadi zona terlarang de facto buat siapapun yang mereka anggap musuh. Mereka nunjukin ke dunia kalau kendali Hormuz sekarang ada di tangan mereka. Efek dari blokade ini menjalar ribuan mil jauhnya, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat di pasar energi global. Dan di sini, di tengah data-data ekspor dan laporan keuangan, kita nemuin satu lagi paradoks besar. Sebuah cerita di mana kepanikan total di satu sisi, di sisi lain justru jadi keuntungan luar biasa. Di saat sebagian dunia panik, sebagian yang lain justru lagi panen keuntungan strategis. Coba deh lihat kontras yang benar-benar gila ini. Di satu sisi ada Qatar, sekutu penting Amerika dan salah satu produsen LNG terbesar dunia, terpaksa nyetop total semua produksinya. Kenapa? Karena lokasinya terlalu dekat sama zona perang. Fasilitas miliaran dolar mereka sekarang diam membisu. Nah, di sisi lain ada Iran, negara yang harusnya lumpuh karena sanksi dan serangan. Tapi apa yang terjadi? Ekspor minyak mereka justru meroket ke rekor 2,1 juta barel per hari. Dan tujuannya kemana? Hampir semuanya dikirim ke Tiongkok. Ini adalah pergeseran geopolitik dan ekonomi yang seismik yang terjadi persis di tengah-tengah krisis. Blokade ini langsung memicu efek domino yang dahsyat. Pertama, Qatar stop produksi LNG. Ini maksa raksasa energi kayak Shell dan Total Energies buat ngeluarin status force majeure. Ini tuh istilah hukum yang intinya bilang, sorry, ada bencana di luar kendali kami, jadi kontrak batal. Akibatnya, pasokan energi global tiba-tiba anjlok, yang langsung bikin harga bensin naik gila-gilaan di 85 negara. Kepanikan ini memaksa 32 negara buat ngambil langkah drastis, ngelepasin 400 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka.
Ini adalah pelepasan cadangan minyak terkoordinasi terbesar dalam sejarah. Dampak ekonominya nggak berhenti di situ. Ancaman Iran buat nyerang aset-aset ekonomi Amerika dan Israel di Teluk udah memicu gelombang kepanikan di pusat-pusat keuangan yang selama ini dianggap aman, kayak Dubai dan Doha. Bank-bank raksasa dunia, sekelas HSBC dan Citibank, kabarnya udah mulai mengevakuasi staf-staf kunci mereka. Ini sinyal bahaya banget. Artinya, kepercayaan terhadap stabilitas finansial di seluruh Teluk itu lagi goyang parah. Oke, dari perang ekonomi, sekarang kita pindah ke medan tempur yang sesungguhnya. Disinilah klaim perang berjalan mulus dari Washington itu nabrak tembok kenyataan yang berdarah-darah. Narasi soal serangan bedah yang presisi dan sukses sekarang harus berhadapan sama bukti-bukti kerusakan yang signifikan dan sebuah perang yang ternyata udah meluas ke banyak front yang gak terduga. Analisis dari berbagai citra satelit komersial yang dilakuin para analis OSNT atau intelijen sumber terbuka nunjukin cerita yang beda jauh dari narasi resmi. Ada paling nggak 17, ya Anda nggak salah dengar, 17 fasilitas militer Amerika di seluruh Timur Tengah nunjukin berbagai tingkat kerusakan akibat serangan balasan Iran. Angka ini jelas-jelas ngebantah klaim kalau kemampuan rudal Iran udah berhasil dilumpuhkan di hari-hari pertama. Dan sayangnya, perang ini ada harganya. Harga nyawa. Pentagon akhirnya ngakuin kalau setidaknya 7 tentara Amerika tewas dan lebih dari 140 lainnya luka-luka. Sebagai respons, Amerika nggak tinggal diam. Mereka ngerahin pembom strategis B-1B Lancer dari pangkalan di Inggris. Gini, ngirim B-1B itu bukan main-main. Itu sinyal eskalasi besar-besaran. Artinya, situasi di lapangan itu jauh lebih gawat dan sulit dari yang mereka perkirakan, sampai harus ngerahin aset terberatnya. Dan yang lebih parahnya lagi, konflik ini udah nggak cuma 1 lawan 1 sama Iran. Sekutu utama Iran, Hezbollah di Lebanon, udah ngebuka front kedua yang sangat berbahaya di perbatasan utara Israel. Dan ini bukan cuma sekedar gangguan kecil-kecilan, ini perang beneran. Mereka ngelancarin serangan drone canggih ke pangkalan militer Israel, ngehujani kota-kota dengan ribuan roket, dan bahkan ngerilis video yang nunjukin serangan sukses mereka ke tank Merkava, tulang punggung lapis baja Israel yang selama ini dianggap nggak terkalahkan. Ini adalah mimpi buruk strategis buat Israel, yang sekarang harus mecah kekuatan dan perhatiannya. Krisis ini nggak cuma terjadi di medan perang fisik dan ekonomi loh, tapi juga berkecamuk di meja-meja diplomasi. Aliansi Barat yang puluhan tahun jadi pilar utama dunia dan dianggap solid, sekarang mulai retak di mana-mana, di bawah tekanan konflik yang makin meluas ini. Dan mungkin, tamparan diplomatik paling keras itu datang dari Paris. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, secara terbuka, tanpa tedang aling-aling, bilang kalau serangan yang dipimpin AS Israel ini dilakukan di luar kerangka hukum internasional dan Prancis tidak mendukung perang ini. Ini bukan lagi beda pendapat di ruang tertutup. Ini perpecahan terang-terangan di jantung aliansi Barat yang secara langsung nantang legitimasi dari seluruh operasi militer ini. Dan Prancis nggak sendirian. Coba lihat, Spanyol ngambil langkah drastis dengan narik duta besarnya dari Israel. Negara-negara Teluk yang posisinya kejepit di tengah mulai nyuarain rasa frustasi mereka karena keseret ke dalam konflik yang bukan urusan mereka. Sementara Jerman terus-terusan nyeruin diplomasi, cuma Inggris yang akhirnya ngasih dukungan militer itu pun setelah kelihatan ragu-ragu di awal. Gambarannya muncul jelas, ini bukan koalisi yang bersatu, tapi aliansi yang terpecah dan penuh keraguan. Nah, ngerespon semua ini, klaim Trump, krisis energi, aliansi Barat yang pecah, Iran keluar dengan narasi mereka sendiri. Lewat juru bicara Garda Revolusi, mereka ngirim pesan yang dingin tapi penuh percaya diri. Bukan Amerika, tapi merekalah yang sekarang merasa pegang kendali atas masa depan kawasan. Mereka bilang dengan tegas, merekalah bukan Washington atau Tel Aviv yang pada akhirnya akan nentuin gimana dan kapan perang ini selesai. So, ini semua membawa kita ke pertanyaan paling mendasar. Setelah 12 hari perang, di tengah perang narasi yang sengit, blokade ekonomi yang melumpuhkan, dan medan perang yang makin rumit, siapa sebenarnya yang lagi di atas angin? Jawaban dari Gedung Putih sih udah jelas. Tapi data dari Selat Hormuz, pasar energi, dan citra satelit kayaknya nyeritain kisah yang sama sekali berbeda. Jawabannya tampaknya jauh lebih rumit dari yang mau diakui oleh pihak manapun. Jadi, menurut kalian, siapa yang sebetulnya lagi megang pena buat nulis akhir cerita perang ini? Gedung Putih dengan rilis presnya, atau Iran dengan rudal dan tankernya? Coba kasih analisis kalian di kolom komentar.